Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Najma Salsabila dengan NPM 24082600219. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu penyakit pada sistem respirasi, yaitu asma. Asma merupakan penyakit kronik yang sering terjadi, ditemukan di masyarakat yang dapat menyerang semua usia, baik anak-anak maupun dewasa. Penyakit ini penting untuk dipahami karena dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan dapat menyebabkan kondisi gawat darurat jika tidak ditangani dengan baik. Pada video ini, saya akan membahas secara lengkap melalui dari definisi, etiologi, faktor resiko, patofisiologi, diagnosis dan tata laksana hingga edukasi. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu asma dari definisi. Asma adalah penyakit inflamasi kronik pada saluran nafas yang menyebabkan penyempitan jalan nafas yang bersifat reversibel. Artinya, penyempitan ini dapat kembali normal baik secara spontan maupun dengan pengobatan. Gejala utama asma meliputi sesak nafas, batuk, dada terasa berat, dan bunyi menging atau wheezing. Gejala ini biasanya bersifat hilang timbul dan sering memperburuk pada malam hari atau dini hari. Sebagai contoh, pada pasien dapat merasa normal di siang hari, namun pada malam hari mengalami sesak nafas secara tiba-tiba atau tiba-tiba saja langsung sesak nafas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang etiologinya. Penyebab asma merupakan kombinasi antara faktor genetik dan lingkungan. Secara genetik, seseorang dengan riwayat keluarga asma memiliki resiko yang lebih tinggi. Dari sisi lingkungan, terdapat berbagai pencetus seperti debu, rumah, tungau, hewan, bulu hewan, serbuk sari, dan jamur. Selain itu, infeksi saluran nafas seperti flu juga dapat memicu serangan. Adapun beberapa faktor-faktor yang meliputi adalah udara dingin, olahraga yang terlalu berat, seperti lari terlalu kencang itu mengakibatkan saluran nafas itu semakin menyempit jika tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu. Asap rokok, polusi udara, serta obat-obatan tertentu. Sebagai contoh, seseorang yang sensitif terhadap debu dapat langsung mengalami sesak nafas setelah membersihkan rumah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang faktor resiko asma. Faktor resiko asma antara lain selain riwayat keluarga, alergi, paparan asap rokok, serta lingkungan dengan polusi tinggi, infeksi saluran nafas berulang
pada anak-anak juga meningkatkan resiko. Selain itu, obesitas juga berperan dalam memperburuk gejala asma. Gaya hidup yang kurang sehat juga dapat memicu kebutuhan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologinya. Pada asma terjadi inflamasi kronik pada saluran nafas. Inflamasi menyebabkan pembengkakan mukosa, peningkatan produksi mukus, dan kontraksi otot polos bronkus. Akibatnya, lumen saluran nafas menjadi menyempit sehingga aliran udara terganggu. Selain itu, saluran nafas menjadi hipersponsif, artinya sangat sensitif terhadap rangsangan kecil. Ketika terpapar pencetus seperti debu atau udara dingin, terjadi bronkokonstriksi yang menyebabkan gejala sesak nafas. Sebagai gambaran, saluran nafas pada penderita asma dapat diibaratkan seperti pipa yang menyempit dan tersumbat lendir sehingga sulit masuk keluarnya udara. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk cara mendiagnosisnya. Diagnosis asma ditegakkan berdasarkan gejala dan pemeriksaan penunjang. Pada spirometri ditemukan penurunan FeV1 dan rasio FeV1 atau FVC yang menunjukkan hambatan aliran udara. Ciri khas asma adalah adanya reversibilitas, yaitu perbaikan setelah pemberian bronchodilator. Selain itu, dapat digunakan peak flow meter untuk pemantauan harian. Pemeriksaan tambahan seperti tes alergi dan membantu mengetahui faktor pencetus dalam beberapa kasus ronsen dilakukan untuk menyingkirkan penyakit lainnya. Untuk tata laksana asma bertujuan untuk mengontrol gejala dan mencegah serangan. Pada serangan akut diberikan bronchodilator kerja seperti salbutamol. Jika serangan berat dapat diberikan oksigen dengan kortikosteroid sistemik. Untuk kontrol jangka panjang digunakan kortikosteroid inhalasi yang bertujuan untuk menginflamasi. Pada kasus tertentu ditambahkan obat seperti LABA. Selain terapi, penting untuk menghindari faktor pencetus. Sebagai contoh, pasien yang sensitif terhadap debu menjaga lingkungan rumah, seperti membersihkan rumah setiap hari agar tidak tertimbulnya debu-debu. Untuk edukasi merupakan bagian penting dari pengolahan asma. Pasien mengetahui faktor pencetus, cara menghindarinya. Penggunaan inhaler harus dilakukan dengan teknik yang benar agar obat efektif. Pasien juga dianjurkan melakukan kontrol rutin. Selain itu, pasien juga harus mengenali tanda bahaya seperti sesak nafas yang berat yang tidak membaik dengan obat. Pemantauan menggunakan peak flow meter juga dapat membantu mengetahui kondisi paru-paru secara mandiri. Baik, mungkin itu saja presentasi dari blog respi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.